Aku yang dulu bukan yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Pis. Lihat nih. Ini ada anak siswa SMP Negeri 1 Jakarta yang juara internasional ice skating. Keren banget. Siapa tuh? Oh, nggak tahu nih. Wah, ada orang. Tanya aja. Kalian tahu ini nggak? Itu kan kita. Lah. Pas banget nih. Nah, kan mumpung kita ada mereka, kita tanyain aja. Ya, langsung. Jangan susah ya pertanyaannya ya. Iya, Nggak santai apa-apa. aja. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya dong, nama kalian berdua siapa ya? Nama panjang aku itu Raden Roro Karina Fitriani Putri. Biasanya dipanggil Karin dari kelas 9G. Ini adik aku. Aku namanya Raden Roro Belva Aulia Putri, bisa dipanggil Belva, aku dari kelas 7E. Wah, adik kakak Pis ternyata. Hebat sih. Kita tapi nggak mirip sama sekali ya. Kayaknya beda orang tua. Kayak, iya juga ya. Iya sih. Oh ya, sebelumnya aku Raffi Rambut Redia ya. Kalau aku Hafiz. Salam kenal. Aku mau nanya dulu nih. Kan aku nih belum tahu ya dunia peratletan gini nih. Kalian tuh mulai skating tuh dari kapan? Kalau aku itu mulai ice skating tuh kalau nggak salah dari umur 7 tahun 2017. Muda banget. Dan mungkin udah sekitar 17 tahun karena sekarang aku udah umur 14. Udah sekitar 7 tahun. Oh my god, udah sekitar 7 tahun. Aku mulai skating sama juga, aku dari umur 6. Udah sekitar 7 tahun juga ya? Iya. Iya. Wah, Sudah berarti mulainya sangat- barengan ya? Iya, kita mulainya barengan. Kan, oke, kebetulan aku juga penasaran ya. Kan kalian juara internasional tuh. Iya. Waktu itu kalian lombanya di mana tuh? Lomba internasional pertama kami itu di Thailand, Bangkok. Wah, dari luar negeri ini mainnya. Untuk lomba kedua itu ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan lomba ketiga tuh di Singapura. Lomba keempat yang terakhir itu tahun 2023, akhir-akhir tahun itu kami memenangkan juara 1 di lomba Philippine International Ice Skating Competition. Wah, namanya aja udah internasional banget. Banget. Tapi aku mau nanya juga nih. Kan kalian waktu itu pertama di Bangkok kan, Iya. lombanya. Tapi awalnya gimana sih? Ada rasa takut atau ragu-ragu itu caranya gimana tuh ngatasinnya? Cara ngatasinnya ya, mungkin biasanya sih sebelum ada kayak lomba-lomba besar gitu, dari federasi ice skating kita kan di bawah tuntunan Federasi Ice Skating Jakarta kan. Biasanya kita tuh diundang psikolog gitu, jadi kayak buat ngebantu kita lebih tenang, membantu kita kayak mental kita biar lebih kuat ya, biar nggak deg-degan gitu. Tapi pas lomba pertama aku itu sebulan sebelumnya aku cedera Waduh, Cedera di bagian mana tuh? di bagian tangan. Jadi apa ya? Kayak perseniannya tuh kayak kegeser gitu loh. oh jadi sendinya gitu. Iya, jadi kayak bagian nggak bisa nekuk gitu tangannya. Oh, yang bagian sini ya. Nah, Oh, berarti parah dong. Recovery-nya lama dong. ya lumayan lama. Jadi kayak setelah itu kayak 2 minggu nggak latihan. Habis itu kan udah tinggal beberapa minggu lagi kan lombanya, dan itu tuh kayak emang orang tua kita tuh udah khawatir banget. Jadi kayak udah beneran ada pasrah, kayak bener-bener pingin kayaknya antara kita nggak usah ikut lomba ini deh, kayak ya udah nggak apa-apa, hangus mungkin uangnya, tapi yang penting anak kita sehat dulu. Tapi ternyata alhamdulillah pulihnya tuh lumayan cepat, terus jadi ya kita bisa ikut lomba di Thailand. Wah, Keren banget sih. Tapi waktu pemulihan itu cepet ya? Kira-kira berapa tuh? Berapa minggu kah? Mungkin enggak terlalu lama, sekitar kayak 2 minggu. wah, 2 minggu. Berarti hitungnya cepet banget. Biasanya bukannya orang yang patah atau retak gitu Soalnya ini tulangnya. kayak nggak separah retak, nggak separah patah, tapi kayak ya emang nggak bisa digerakin aja gitu tangannya. Oh, jadi kaku. Iya. Nah, aku mau nanya, kan aku tuh nggak tahu ya dunia
skatingan gitu. Nah itu tuh kalau ditingkatin, yang pemula tuh namanya kelasnya apa? Ada kelas-kelasnya gitu loh. Ada kok. Yang pemula tuh namanya pre-alpha. Pre-alpha. Oke. Itu biasanya Nama yang kayak belajar jalan doang gitu, terus kayak angkat satu kaki gitu. Yang udah jago tuh yang namanya freestyle. Ada freestyle 1 sampai freestyle 10. Dan freestyle 1 tuh Ya baru awal-awal. ya awal-awal juga, tapi udah bagus, udah pre-alpha. Iya. Kalau kita alhamdulillah sudah di freestyle 7. Kemarin dia baru tes ke freestyle 8 Tapi nggak tapi nggak lulus, jadi harus ulang lagi. Iya gitu. Itu susah nggak sih buat naikin tingkatnya itu? Oh, susah banget. Banget. Kalau dari freestyle 1 sampai freestyle 6 tuh yang bakal ngetes kita tuh cuma satu pelatih doang. Tapi untuk freestyle 7 tuh ada 3 pelatih. Jadi misalnya 2 pelatih tuh kayak, oh dia lulus nih. Tapi satu pelatih bilang, oh nggak lulus. Ya udah nggak lulus gitu. Oh, Jadi ngulang lagi. Langsung nggak usah basa-basi ya. Iya, yang udah nggak lulus gitu. Kalau freestyle 8, 9, 10 itu kita harus dites sama pelatih luar negeri. Jadi ada 2 pilihan, mungkin kamu lagi lomba ke luar negeri terus dites sama pelatih di sana, atau kayak kamu bikin video terus dikirim ke luar negeri terus baru dites gitu. Oh. Aku mau nanya juga, pertandingan apa yang paling ngena ke perasaan gitu? Paling kalau menang, kalau sedih gitu, gimana tuh? Yang paling ngena tuh mungkin Jurnas. Oh, ke Jurnas Ya, Indonesia. Jurnas di Indonesia. Walaupun bukan internasional, tapi tuh kayak rasanya tuh kayak kayak apa sih, berlawanan sama teman sendiri, terus kayak sama orang-orang yang kamu kenal tuh rasanya gimana gitu, terus kayak pasti rasanya kecewa kamu ngeliat temen kamu, oh dia latihannya nggak terlalu bagus, mungkin aja kamu bisa menang gitu, ternyata aja kamu jatuh, terus temen kamu itu malah landing semua gitu, jump sama spinnya kan gimana ya, Sakit. sakit ya, sedih banget. gitu Enak loh. banget. Kayak gitu ditusuk-tusuk gitu, rasanya tuh kayak dunia tuh nggak berpihak sama kamu untuk menang. Aduh, itu sakit banget sih. Nah, terus aku juga pengen tahu, kan kalau lomba skating tuh aku juga belum ngerti sih, belum pernah nonton. Aku juga sempet kaget sih waktu pas yang dengar siswa SMP Negeri 1 Jakarta yang internasional menang skating tuh. Nah, aku pengen nanya, itu cara ngitung poin dari bisa lomba itu gimana sih? Poinnya tuh sangat amat ribet. Jadi SKTM tuh pasti ada level kan, jadi ada setiap level, dan setiap level tuh kategori loncatan dan putarannya tuh beda-beda. Mungkin ada yang ini lompatannya harus ini, yang ini putarannya tuh harus gini, segini, segini. Dan yang dihitung tuh biasanya dari berapa bagus, seberapa susah, seberapa jauh, atau kayak seberapa tinggi loncatan kamu. Kalau putaran mungkin kayak seberapa banyak putaran kamu, sebanyak kayak sebagus apa positionnya gitu, position ice skating spinnya gitu. Dan itu tuh biasanya ditambah. Terus yang paling penting kalau ikut lomba skating itu performance. Jadi kayak harus pakai facial expressions, harus kayak pakai body language-nya harus bagus, kalau biar kayak judges-nya tuh kayak nggak apa-apa deh loncatannya jatuh atau putarannya nggak jadi, yang penting dia kayak menghayati rutinnya gitu. Iya gitu. Tapi pernah nggak sih ngerasa udah perjalanan panjang terus banyak rintangan gitu, struggle-nya kan banyak. Nah, habis itu ngerasa pengen ada putus asa, pernah nggak? Itu sih Sering banget. pasti. Kayaknya menurut aku setiap atlet itu pasti ada rasa ingin putus asa. Ditambah kan kita berdua kan udah Cedera ya. latihan lumayan lama juga, terus melihat atlet-atlet baru yang mulai mengejar, rasanya tuh kayak kita tuh lagi jalan kaki terus tiba-tiba ada orang lari dari belakang gitu. Oh, iya. Kayak yang awalnya kita santai-santai, kita tuh jadi kayak dikejar-kejar, terus kayak ditambah mereka effortnya juga lebih banyak, kayak mungkin ada yang homeschool, jadi dari pagi sampai malam mereka latihan, dan itu kan kayak bikin kita rasa kayak oh kayaknya kita
nggak cukup deh buat ikut olahraga ini, ditambah olahraga ini menurut aku tuh lumayan mahal. Oh Oh, iya. iya benar. Jadi kayak rasanya tuh kayak buang-buang duit. Tapi ya karena dukungan dari orang tua, dukungan dari teman-teman, dan dari coaches, dari pelatih kita, ya kita akhirnya masih tetap di olahraga ini. Oh, aku mau nanya nih ke ini Belva. Kebalik parah Oh, banget. salah. Oh, salah. Salah. Aku Belva dia karir. Oh iya, Belva, kan mulai dari 6 tahun ya. Iya. Nah, itu momen paling mengesankan dari hidup kamu. Mengesankan. Kayak yang paling nge-hit like Ya pas dari remember so lomba skating. no, mungkin Jonas yang udah juga third place. Oh ya, saya pernah ikut Jurnas Nasional Indonesia Competition. Aku kira kan aku kan nggak bakal menang kan. Terus ternyata aku udah jatuh-jatuh, tapi karena performanceku bagus, sama facial expressionnya juga bagus, jadi aku menang juara 3. Hebat sih itu juara 3 aja deh. hebat banget gitu. Soalnya biasanya kalau juara 3 tuh kayak ya alhamdulillah dapet juara. Kalau juara 2 mungkin kayak ya dikit lagi juara 1. Kalau juara 1 kan udah seneng lah ya. Iya. Ini tuh semua siswa SML 177 tuh pasti nonton nih. Yang Tolong juara. teman-teman jangan dihujat kalau ada salah kata. Iya. Aku sih dulu juga pernah belajar ice skating. Terus sama keluarga, habis itu sama teman-teman. Tapi paling males ya. Kan kalau ice skating susah ngimbangin itu, bener-bener susah banget. Set jalan. Kan kalau sekarang tuh udah ada alatnya kan kayak penguin yang jalan nah, gitu. Tuh aku tuh ngedeplok di tembok. Ngedeplok di tembok jalan. Terus sampai dibilang sama keluarga teman-teman apa dinamain di kontak telepon kah apa sama panggilannya namanya Raffi Rakan ikan sapu-sapu. Kan ikan sapu-sapu nempel mulu kan. Begini, nggak bisa aku tuh main gitu. Habis itu sempat jatuh-jatuhan gitu, tapi di bawah happy aja gitu. Tapi kenapa aku ikan sapu-sapu gitu loh namanya gitu. Jelek Kenapa banget. nggak Spiderman aja gitu kan ya? Dulu kan waktu itu nggak Spiderman kan belum rilis. Masih ada ikan sapu-sapu di pikiran teman-teman saya. Kan gue mau nanya nih, lu waktu itu mainnya kapan? Ice skating ya? Waktu umur berapa tuh? Pasti SD kelas 3 kelas 2 itu. Lama banget. Udah lama banget mah ngedeplok tuh udah nggak bisa jalan kayak nyeret aja. Yang goyang tuh cuma badan begini doang. Udah tuh habis itu ini juga kalau skating kan adanya waktu itu cuma satu di Bintaro Oh ya. di Bintaro Exchange ya. Itu tuh pun udah lama banget. Sekarang pun masih ada kan. Iya. Kan itu juga lumayan mahal sih. Habis itu aku mau nanya juga sih apa peralatan paling mahal yang kalian beli? Sepatunya. Sepatunya kisaran berapa tuh biasanya? Kalau jadi sepatunya tuh ada kayak tingkatannya gitu, kayak misalnya semakin tinggi level kamu itu sepatunya tuh makin mahal, dan blade kayak bagian besinya juga tuh makin bagus tuh makin mahal. Untuk sepatu aku itu bagian sepatunya itu mungkin 8. Kalau bagian bawahnya mungkin 10. 8, 10 apa nih? Apa tuh? Iya. 8 juta 10 juta. Wah, mak beli HP itu aku. Laptop kebeli itu juga tuh. Kebeli juga itu. Motor Beat Second juga kebeli tuh. Oh, saya kan pasti kebeli. Kebeli itu. Wah, Kalau sepatu dia lebih mahal lagi. berapa? Aku blade-nya 10 ya, terus sepatunya 15. Wow, juta, 15 juta. Kebeli kali laptop 2 unit. Aku sih pengennya beli sepeda fiksi sudah itu. Fiksi Tsunami lagi. Laptop gaming bisa kali. Enggak nyampe kayaknya. Tapi ada nggak sih rasa nyesel pas setiap pertandingan? Nah, rasa nyesel ya. Pasti sih ada, pasti rasanya kayak biasanya aku inget banget pas ke Jurnas tahun lalu itu tuh emang aku tuh setiap hari latihan, terus kayak bener-bener yang rasanya tuh udah kayak enough gitu loh. Terus pas lomba
jatuh. Hmm. Dan itu tuh bener-bener hampir juara terakhir, kayak juara 7 dari juara 8. Itu aku bener-bener nyesel banget. Abis selesai program aku langsung nangis. Itu aja. Itu aja. Langsung nangis terus sama teman-teman aku kayak, udah nggak apa-apa. Masih ada tahun depan. Aku kayak, tahun depan apaan ini? Udah bohong. Lama udah tuh. Udah bayarnya mahal, kalah kan. Menyesal sekali. Aku malah merasa kasihannya juga sama orang tua aku yang udah rela-rela bayar, yang udah nganterin juga kan, yang udah ngabisin waktu mereka, dan ternyata aku kalah. Pasti nyesel banget kan. Tapi ya untung aja mereka tuh kayak bilang kalau misalnya this is for yourself, jangan kayak jangan berharap terlalu banyak, karena ya kalau misalnya terlalu berharap terlalu banyak ya pasti realita pasti akan menghancurkan kamu. Jadi jangan terlalu banyak berekspektasi, itu aja. Sama banget kayak aku waktu itu. Aku dulu juga aku taekwondo dan aku fungse itu kayak jurus. Waktu itu aku ikut lomba nasional. Jujur sama kayak cerita kamu, sedih banget kalah. Dan itu poinnya beda sedikit. Aku ngerasa pengen ngamuk banget di situ. Cuman karena seperti itu hasil, ya udah aku cuma bisa terima lapang dada sih. Iya, Sedih banget di situ. semangat ya. Habis itu aku juga pengen dengar dari adiknya gimana nih nyeselnya, seseknya gimana gitu loh. Saya juga jurnas sih. Jurnas saya ikut yang 2023. Saya udah latihan keras-keras banget. Udah dari jam 4 sampai jam 10 malam saya latihan. Terus coachnya udah marah-marah, ibu gue udah cubit-cubit. Terus pas lomba aku jatuh, aku dapat juara 5 dari 6 juga. Juara terakhir deh kayaknya. Wow, itu udah habis, udah nangis-nangis, udah mau nyerah gitu, tapi ingat kalau misalnya orang tua Ada udah bayar aku, ya. ingat Iya. kalau ada aku yang selalu menyemangati. Enggak juga ya. Tapi aku mau nanya satu hal yang penting banget. Kan Rakan pernah tuh kayak ikan sapu-sapu tuh. Ada nggak saran buat pemula? Buat pemula mungkin pertama menurut aku jangan takut jatuh, karena buat yang jago aja juga pasti jatuh, apalagi yang baru pemula. Jadi jangan takut jatuh, karena pasti kamu bisa belajar dari kamu jatuh, terus kamu bisa belajar kayak, oh aku jatuh gara-gara ini, jadi kayak nggak ngulangin kesalahannya lagi. What your tips? Aku pengen nanya nih, kan udah pasti banyak dong pertandingan-pertandingan menang, dari ke jurnas, dari ke wali kota. Pernah ikut wali kota? Tingkat-tingkatannya tuh? Tingkatannya tuh, Enggak ada tingkatnya sih, nggak bisa langsung nasional. oh ya, Langsung bisa nasional? iya langsung bisa nasional. Oh, Punya uang aja sih bisa. Ya, langsung. tapi ya punya uang, terus harus tetap seleksi dulu sih. Biasanya kalau lomba itu kayak ada kayak skate Bandung. Skate Bandung tuh kayak orang luar negeri juga bisa ikut. Orang luar negeri juga bisa ikut, tapi kayak lebih banyak orang Indonesianya gitu. Jadi kayak nggak ada tingkat wali kota, nggak ada tingkat kayak kabupaten gitu-gitu, nggak ada tingkatan kayak gitu. Oh nggak ada, berarti langsung bisa nasional. Nah, aku pengen nanya banget nih. Pasti ada banyak kan nih medali, koleksi medali berapa? Pasti banyak, Tahu pasti nih. deh banyak sih, pasti. Koleksi medali kita itu ditaruh di belakang pintu kamar kita, tapi sekarang udah ditutup-tutupin sama baju. Ya, Oh, Jadi ya berapa ya? nggak pernah dihitung sih. Mungkin kalau digalungin semua bakal keberatan sih, Nah. tapi ya. kira-kira berapa? Kira-kira masing-masing kira-kira? Kalau masing-masing mungkin aku mungkin 50-50. 50. 7 tahun, 6 tahun bis. Wah itu udah. Tapi kenapa skating? Soalnya kita tuh pas masih kecil, jadi ibu aku tuh dapet kesempatan dapat beasiswa di luar negeri. Nah, jadi pas masih kecil tuh kita berdua tuh juga diajak ke negeri tersebut sama orang tua kita. Dan setiap
ada kesempatan atau setiap kayak ada liburan gitu, kita bakal diajak skating. Pas udah balik ke Indonesia, kita dilesin skating dan akhirnya tertarik gitu. Punya itu nggak seorang panutan yang bisa jadi motivasi kalian? Siapa tuh? Saya kenapa? Dari masing-masing dong, masing-masing Iya, dong. penasaran nih. Kalau aku Latihan ya? sih mungkin Alexandra Trusova itu tuh ice skater dari Rusia. Dia tuh Olimpik kemarin dapet juara 2, tapi dia nangis. Olimpik. Olimpik juara 2 nangis. Iya, dia Olimpik juara 2 nangis. Soalnya menurut aku sih dia tuh emang udah bagus banget. Dia tuh first woman skater yang landing 4 quad jumps di Olimpik. 4 quad jumps itu tuh kayak lompat 4 putaran di air. Satu kali Udara. lompatan. Iya, kayak sekali lompatan langsung 4. Wow, cepet banget. Pis, lu sekali lompatan berapa? Yalah, satu aja enggak. Gimana jatuh itu mah. Kalau aku namanya Mao Shimada dari Jepang. Dia tuh juga kemarin ikut Olimpik, dia dapat juara 3. Abis itu dia first woman to do triple axel di Olimpik buat yang women's junior. Tapi ada nggak? Kan waktu kalian lomba internasional, kalian kan pasti ngeliat dari negara lain tuh. Iya. Nah, pernah ngerasa pesimis nggak? Aduh, ini jauh banget lagi. Iya, ini beda banget sama yang kita latihan sama Ayhan Rasanya, ya. rasa Itu sensasinya. udah pasti, apalagi kalau misalnya ngelihat Russian skaters yang kayak baru umur 10 tahun Udah juga bisa lebih udah jago daripada kita. iya udah 10 tahun. bisa 10 Usia. tahun. Ya, Bisa quad, udah bisa 4 putaran. Kita baru bisa 2. 2 itu udah bagus ya kami itu ya. masih jauh juga sih. Jauh juga. 2 aja udah bagus, gimana 4? Wow. Terus apa ya? Ini deh, ini dulu. Dan negara. Target mau main di timnas enggak? Oh, target kita berdua itu tahun ini tuh jadi ice skating itu udah ada di PON Medan tahun ini. Oh, ada PON Medan. PON itu apa tuh? PON tuh Yang pertandingan gitu bis dari semua cabang. Oh, dari semua cabang? Iya. Dari semua klub? Enggak, cabang Oh, itu kayak cabur. Oh, cabang. iya, dan itu seleksinya Ada 2 kali. Oh ya, seleksinya 4 kali. 4 tahap. Iya, biasanya ya kalau seleksi palingan sekali lah, kayak oh yang ini udah bagus ya udah ikut lomba ya. Tapi ini 4 kali, jadi kayak doa aja satu seleksi lulus ya, jangan kayak satu jauh-jauh seleksi ya. aja udah alhamdulillah, apalagi ikut lulus 4-4 ya kan. Tapi itu bener, kalian langsung sampai nasional. Awal. Enggak juga sih, kayak lomba pertama kita tuh di Mall Taman Anggrek. Iya. Ya, Mall Taman Anggrek itu tuh kayak lomba open gitu loh. Jadi kayak dari negara-negara deket tuh juga boleh ikut lomba itu, tapi kayak lebih kebanyakan orang Indonesia yang ikut. Kalau bayangkan, misalnya kalian main di Olimpik, negara mana yang kalian pengen dikalahin? Bener. Negara mana target? Rusia sih. Usia. Oh, Kalian menarik Kalau nih. bisa. Kalau Menarik. bisa, soal Rusia. nonton berapa tahun ke depan tandain. Iya, Nih, bener. 2 anak ini, Belva Mungkin dan kita nggak Karina. jadi atlet Olimpik, tapi kita mungkin bisa jadi pelatih Rusia. Siapa tahu. Nggak usah, pelatih tidak bermain. Iya. Calon. Calon pelatih nih. Kita tandain aja nih. 2 orang ini bakal jadi juara. Kita Amin, tunggu. amin, amin. Terus ada nggak kayak konflik sama orang tua gimana? Iya, bener. Oh, itu sih pas kita udah bener-bener mau stop. Jadi tuh ada satu skill yang kayak nentuin kayak kamu bakal lanjut atau enggak gitu loh. Jadi kayak satu skill ini tuh bener-bener basic,
tapi kayak susah. Jadi kalau kamu nggak dapet satu skillnya tuh kamu nggak bakal bisa lanjut ke skill yang lain, soalnya ini bener-bener basic. Dan orang tua kita tuh udah pernah ngomong kayak, kalian berdua kalau nggak landing ini berhenti. Wah, taruhan itu. Iya bener. Nah, jadi karena kata-kata itu kita tuh setiap setiap pagi sebelum sekolah kita tuh olahraga dulu. Setelah itu setelah pulang sekolah kita juga latihan sampai malam, terus ulang terus. Jadi kayak besok paginya latihan, terus sekolah, terus latihan lagi, besok pagi sekolah gitu-gitu terus. Dan akhirnya Bisa 2 tahun baru bisa. 2 tahun. Iya, aku Oh 2 ya, tahun. dia 2 tahun. Kalau aku 3 bulan. Nih Wes. sih. Ahli sepuh. Dari 10. Oh, 3 bulan. Iya, coy. 3 bulan. Cepet banget. Iya. Soalnya dia emang badannya kan langsing gitu. Jadi dan badannya juga ringan. Jadi kalau mau ngelakuin sesuatu tuh lebih gampang dan aku effortnya tuh harus lebih banyak soalnya badan aku nggak seringan badan dia. Jadi mungkin agak lebih susah buat ngelakuin hal-hal kayak gitu. Berarti ada syarat dan ketentuannya berarti. Iya. Pelatih kita juga sering kayak kalau diet gitu. iya suruh diet, ngurangin berat badan gitu-gitu. Tapi kan kalian bilang katanya abis pulang sekolah langsung latihan tuh. Pernah nggak sih ngerasa nggak imbang gitu antara sekolah sama latihan? Bener ya? Itu sudah pasti dan itu akibatnya tuh kita ngerjain PR pagi-pagi di sekolah. Hampir setiap saat. Enggak hampir setiap saat sih, kayak misalnya kayak atau enggak mungkin kayak ngerjain setengah kemarinnya terus setengahnya besok gitu. Itu sih udah sering dan tapi ya alhamdulillah nilai kita nggak jelek-jelek amat lah ya. Gimana kita kan kabarnya kalau kita? Kalau saya rasanya kita pasti jelek. Kalau saya hampir setiap hari. Terus ini sih, Pak pengen nanya, Dok, kan kata adik ya, pernah berantem, pasti pernah berantem kan? Pasti. Sampai akhirnya jauh-jauhan gitu-gitu pas latihan gimana? Iya. Gimana? Ya Paling parah? paling parah kayak kita nggak pernah yang sampai parah-parah banget lain kayak berantem ya soalnya dia nyebelin emang orangnya. Jadi buat temen-temen dia sabar ya. Ya mungkin dia emang nyebelin orangnya tapi kayak setelah itu ya kayak langsung biasa aja gitu loh. Jadi kayak nggak kayak rasanya kayak nggak terjadi apa-apa tapi besoknya berantem lagi tapi baikan lagi gitu. Kayak nggak pernah yang parah banget gitu. Ini dong, kan ini buat permisa ini motivasi dong. Quotes-quotesnya tuh apa? Motivasi Jangan sama. menyerah, tetap semangat walaupun susah. Terus kalau jangan putus asa. Itu doang sih, nggak tahu lagi. Kalau menurut aku tuh dalam melakukan semua hal itu kamu jangan berekspektasi terlalu tinggi. Harus nggak apa-apa nggak apa-apa optimis, tapi jangan berekspektasi terlalu tinggi karena mungkin kayak kalau nggak sesuai ekspektasi kamu bakal bener-bener down dan itu bakal kayak mempengaruhi kehidupan sehari-hari kamu. Jadi menurut aku tuh jangan berekspektasi terlalu tinggi gitu aja. Pernah ngedown nggak abis kan pernah kalah tuh pastinya. Pernah nggak ngedown sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu? Kalau itu sih kayaknya sih nggak pernah karena pernah pas itu kalah terus minta orang tua buat istirahat ya 2 minggu lah, istirahat 2 minggu. Tapi besoknya langsung latihan lagi. Tapi kalau biasanya break kayak gitu, pas mulai latihan lagi tuh kaku banget. Oh iya, itu pasti. Ditambah terkadang kalau misalnya breaknya terlalu lama tuh bagian bawah blade ice skatingnya tuh suka karatan. Jadi kayak kalau misalnya baru pertama kali mulai lagi tuh kayak suka susah gitu dapetin skill-skillnya balik. Momentumnya. Iya. Tapi ada nggak kan pernah tuh jadi ikan sabu-sabu. Cara buat ngimbangin jalan di esnya tuh gimana sih? Kan ada tips and triknya tuh biasanya. Jangan lihat ke bawah, tangannya di samping. Kalau udah ngerasa jatuh pegang lutut. Ya, pegang lutut. Abis itu ya jangan biasa aja tapi pelan-pelan kalau masih first timers gitu. And put your kakinya tuh kayak bikin V gini, Iya. kayak lagi mau paskibra kayak gini, V terus kayak jalannya pelan-pelan gini dulu. Terus kalau udah enak boleh didorong.
Berarti bisa sampai ngebut tuh. Bisa dong. Bis cobain aja besok bis tar. Mau gue bis. Ayo nanti diajarin. Ya. Nah tuh Mas Semoga Bangga nggak jadi ikan sapu-sapu. nggak usah ngina gitu dong. Contoh. Ini saran deh, saran buat anak-anak kayak gini. Misal ada yang banyak, pasti kan anak-anak muda sekarang ada yang males, ada yang udahlah nggak usah lah, ngapain lah, buang-buang waktu. Nah itu sarannya gimana sih? Kan pasti kalian nih ngimbangin waktu sekolah sama waktu latihan kan pasti berat banget, belum waktu mainnya kan. Coba gimana? Mungkin menurut aku itu jangan terlalu sia-siain waktu buat kayak hal yang enggak terlalu kamu butuh. Kayak kalau ada kesempatan tapi kamu ragu-ragu, kayak just do it, soalnya kesempatan gak bakal datang dua kali kan, tentu saja. Jadi kayak daripada nyesel mendingan lakuin aja gitu. Berarti kalian tuh anaknya disiplin banget berarti nih. Iya. Oke. Itu karena kita udah sampai di ujung acara nih. Bagi para penonton nih bisa lihat ini adalah calon-calon para Menang Olimpik ya guys ya. bener banget. Tungguin nih gitar berapa nih? Berapa tahun lagi nih kayaknya? Berapa tahun nih? Target dong, target. 10 kayak. Ya, amin aja deh. Ya, amin. Amin. Ini pasti bakal muncul muka-muka mereka nanti di TV, di berita, pemenang internasional. Bener banget. Oke, pokoknya sampai nanti dan kita bisa latihan, jangan jadi ikan sapu-sapu lagi. Pokoknya kita belajar dari contoh dua ahli sepuh ini yang sangat-sangat sampai go internasional lembahnya. Dan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Itu guys.